Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses anak-anakku semuanya. Kali ini pasti akan membahas soal tryout UTBK yang pertama, yaitu untuk mata pelajaran kimia, yaitu untuk saintek, untuk bagian yang pertama. Sengaja Bapak bagi menjadi dua bagian agar tidak terlalu panjang. Baik, kita mulai dengan soal yang pertama. Soal yang pertama Bapak ambil dari ujian masuk Undip tahun 2017. Unsur M dengan nomor atom 20 bila berikatan dengan anion karbonat akan membentuk garam titik-titik. Pembahasannya adalah langkah pertama, kita konfigurasikan elektron dari unsur M ini untuk menentukan muatan dari M ini. M dengan nomor atom 20, maka konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 dan 4s2 atau 2882. Untuk berikatan, untuk stabil, maka M ini melepas 2 elektron. Untuk stabil, kita tahu bahwa stabil itu apabila elektron valensinya 8. Ketika atom M ini melepas 2 elektron, maka akan membentuk ion M2+, 288. Sedangkan kita tahu dan harus tahu bahwa ion karbonat itu muatannya -2. Rumus umum dari ikatan ion. Rumus umum dari ikatan ion adalah AX plus BY min akan menjadi AYBX atau muatannya ditukar. Sehingga garam yang terbentuk atau senyawa yang terbentuk antara M plus 2 dan CO3-2 adalah MCO3. Mestinya adalah M2CO3 2 kali. Tetapi karena muatannya sama, maka kita ambil yang paling sederhana, yaitu MCO3. Sehingga jawabannya adalah C. Soal berikutnya kita ambil dari soal SIMA UI tahun 2017, yaitu tentang laju reaksi. Dari reaksi bla 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 bla, laju awal ditentukan pada suhu 25 derajat Celcius dengan penambahan konsentrasi reaksi yang berbeda sesuai dengan tabel berikut. Pertanyaannya adalah laju awal pada percobaan kelima adalah. Untuk menentukan laju awal atau laju pada percobaan kelima, kita harus tahu persamaan laju reaksinya, atau kita harus tahu atau mencari dulu orde reaksinya. Secara umum persamaan laju reaksinya adalah P sama dengan K konsentrasi BrO3 pangkat X orde reaksi terhadap BrO3 min kali konsentrasi Br min pangkat Y ini adalah orde reaksi terhadap Br min kali konsentrasi H plus pangkat Z, yaitu orde reaksi terhadap H plus. Kita cari satu-satu dulu orde reaksinya. Anak-anakku semuanya, untuk mempermudah perhitungan semestinya kita tidak terjebak pada hitungan. Jadi kimia itu tidak hanya hitungan saja, jadi angkanya dibuat mudah saja. Yaitu untuk mempermudah, ini 10 pangkat min 3 ini kita buat saja nanti adalah 10 pangkat min 4. Sehingga di sini nanti jadinya adalah 57,6. Baik, kita lanjutkan mencari orde reaksi terhadap BrO3 min, yaitu dari percobaan 1 dan 2. Mengapa? Karena
konsentrasi BrO3- ini pada 1,2 adalah berbeda, sedangkan yang lainnya sama. Sehingga kita tentukan saja persamaannya seperti ini. Sepertiga, konsep matematikanya kita gunakan, hilang sepertiga, X-nya 1. Jadi order reaksi terhadap BrO3- adalah 1. Berikutnya kita cari order reaksi terhadap Br-. Untuk mencari order reaksi terhadap Br-, kita gunakan percobaan 1 dan 3. Mengapa kita gunakan 1 dan 3? Karena pada percobaan 1 dan 3 konsentrasi Br-nya berbeda, sedangkan konsentrasi yang lainnya sama. Nah, caranya seperti itu. Kita masukkan saja 10 pangkat min 3-nya kita jadikan 10 pangkat min 4. Ketemunya adalah Y-nya atau order reaksi terhadap Br- adalah 3. Untuk order reaksi terhadap H+, kita lanjutkan pada slide berikutnya. Sekarang adalah order reaksi terhadap H+, kita cari dari percobaan 2 dan 4, yaitu kita cari konsentrasi H+-nya yang berbeda, konsentrasi yang lainnya sama. Setelah kita hitung, ternyata order reaksi terhadap H+ adalah 0. Ini kan 1 pangkat 0, berapapun pangkat 0 itu adalah 1. Apa artinya order reaksi terhadap Z itu 0? Artinya order reaksi terhadap H+ itu 0. Artinya berapapun konsentrasi H+ ini tidak mempengaruhi reaksi, tidak mempengaruhi laju reaksi. Sehingga persamaan laju reaksinya menjadi K konsentrasi BrO3- kali konsentrasi Br- pangkat 3. Konsentrasi H+-nya tidak mempengaruhi. Untuk mencari laju reaksi pada percobaan kelima, kita gunakan perbandingan saja. Misalkan saja kita gunakan 5 dan 1. Kita masukkan saja, angkanya dipermudah seperti ini. Saya kira kalian tidak mengalami kesulitan. Kalau Pak Sidik biasanya yang ditanyakan pasti taruh di atas, sehingga nanti ini tinggal dilempar saja. Sekali lagi anak-anak semuanya, angka-angka yang koma-koma seperti ini kita permudah saja. Yaitu prinsipnya kecilkan angkanya, hilangkan komanya. Sehingga kita tahu bahwa V5 itu hasilnya adalah 7,68 kali 10 pangkat min 4. Sehingga kita coba jawabannya lagi. Jawabannya mana? Jawabannya adalah B. Soal berikutnya atau soal nomor 3. Ini pasti ambil dari SBMPTN tahun 2018. Ini tentang kesetimbangan. Kesetimbangan termasuk materi yang esensial, sering keluar. Gas karbon monoksida dapat dihasilkan melalui reaksi karbon dan karbon dioksida menurut kesetimbangan berikut. Jika dalam wadah 10 liter dan suhu tertentu, campuran 0,8 mol CO2 dan serbuk karbon berlebih menghasilkan 0,6 mol gas CO, tetapan setimbangan atau KC reaksi tersebut adalah. Anak-anakku semuanya, untuk mengerjakan soal kesetimbangan yang pertama kita tulis reaksinya yang setara, dan ini sudah setara, cirinya sudah ada koefisiennya. Kemudian kita buat formula, ya kan, mula-mula reaksi setimbang. Mula-mulanya CO2-nya 0,8 mol. C-nya ini berlebih, CO-nya belum dihasilkan. Kemudian ternyata ada kata-kata CO yang dihasilkan adalah 0,6 mol, maka ini menjadi patokan. Nah, kita lihat 0,6
6 mol, langkahnya dari sini dulu. Kalau sini 0,6 mol, berarti sini 0,3. Di sini 0,3. Dari mana? Dari perbandingan koefisien 2, 1, 1. Jadi pada lajur reaksi ini harus sesuai dengan koefisien. Sehingga pada keadaan setimbangnya adalah ini adalah 0,6 mol ditambah ini adalah 0,5 mol dikurangi ruas kiri, sedangkan ini adalah X min 0,3 mol. Misalkan saja ini X. Tetapi nanti ini tidak kita gunakan. Mengapa tidak kita gunakan? Karena karbon dalam wujud padat. Yang kita gunakan itu wujudnya adalah gas dan api saja. Kemudian selanjutnya anak-anakku semuanya, kita tulis persamaan konstanta kesetimbangannya, yaitu konsentrasi ZZ sebelah kanan pangkat koefisiennya, yaitu konsentrasi CO kuadrat dibagi konsentrasi CO2. Mengapa C ini tidak digunakan? Kita lihat, karena nih fasenya padat, tidak digunakan. Kita tinggal masukkan saja 0,6 per 10. Per 10 dari mana, Pak? Yaitu volume. Konsentrasi itu adalah mol per volume. Jadi 0,6 per 10 kuadrat 0,5 per 10. Nah, kemudian kita kita hitung saja 0,36 per 50 seperti ini. Kita sederhanakan saja lah, kita sederhanakan saja. Saya yakin kalau perhitungan kalian tidak menjadi masalah. Hasilnya adalah 0,072. Anak-anakku semuanya, kalau di dalam menghitung mengerjakan soal itu kalian lihat saja apakah angka-angka ini itu ada yang mirip. Misalkan saja 0,18 kemudian 1,8. Nah, itu kita perhatikan saja, nanti komanya memperhatikan. Tetapi ketika angkanya berbeda-beda seperti ini, sebetulnya kita tidak perlu khawatir. Nah, ini tinggal saja 6 kali 6 dibagi 5 gitu saja. Angkanya yang pas mana? Nanti biasanya adalah 7,2. Ya, oke lah, kita ambil aja 7,2. 0,072. Sehingga hasilnya adalah B. Sekali lagi, kalau angkanya seperti ini anak-anakku semuanya berbeda, kalian bisa mengabaikan komanya. Nah, kalian bisa mengabaikan komanya supaya pekerjaannya bisa cepat. Berikutnya soal keempat, masih SBMPTN tahun 2018. Ini adalah asam dan basa. Dietilamina merupakan basa lemah dengan Kb sekian. Suatu larutan dibuat dengan mencampurkan 90 ml dietilamina sekian molar dan 10 ml larutan HCl sekian molar. Larutan yang dihasilkan memiliki pH. Nah, anak-anakku semuanya, ketika ada asam dan basa dicampur, maka langkah yang pertama kita harus mereaksikan. Nah, ini penting. Dari reaksi itu nanti kita bisa menentukan apakah ini nanti berupa penyangga, hidrolisis, ataukah mungkin asam sendiri. Nah, sekali lagi, kalau ada asam dan basa harus kita reaksikan. Maka kita reaksikan, karena ini asam dan basa, kita reaksikan dan reaksinya harus setara. Basa, ya kan, basa ditambah HCl jadinya adalah seperti ini. NHC2H5 2 kali NH2Cl. Nah, kemudian kita masukkan saja. Mula-mulanya adalah 0,9 mol. Dari mana, Pak? 0,9 mol. Ini aja. Mol itu adalah M kali V. M kali V 0,9 milimol. HCl-nya juga 0,9 milimol. Ini kali ini. Ya. Kemudian karena ini koefisiennya 1,1, reaksinya adalah seperti ini. Di akhir ternyata habis. Nah, ternyata habis. Yang dihasilkan berarti garam saja. Di akhir itu garam. Kita harus ingat bahwa reaksi tepat habis antara basa lemah dan asam kuat akan menghasilkan garam yang terhidrolisis, yang bersifat asam tentunya. Mengapa bersifat asam? Karena asamnya kuat, basanya lemah. Nah,
maka kita harus ingat rumus hidrolisis. Tapi sebelumnya anak-anakku semuanya, hati-hati ketika ada garam ini sebaiknya kita ionisasikan. Kita ionisasikan seperti ini. Mengapa? Karena nanti yang kita gunakan itu adalah konsentrasi ionnya ini. Nah, konsentrasi ionnya C2H5 2 kali NH2+. Oke, kita lanjut. Untuk konsentrasi H+ dari garam yang terhidrolisis itu adalah rumusnya adalah akar KW konsentrasi ion min. Nah, ion minnya itu apa? Ion dari C2H. Konsentrasi ion plus. Kalau H plus ion plus. Konsentrasi ion plus itu adalah konsentrasi dari C2H5 2 kali NH2+ dibagi Kb. Nah, konsentrasi C2H5 2 kali NH3+ itu adalah konsentrasi itu adalah mol dibagi volume, yaitu 0, ini mohon maaf ya, 0,9 milimol, bukan mol ya, 0,0, mohon maaf, ulangi, 0,9 milimol dibagi 100 ml. Dari mana Pak ini 100 ml? Yaitu volume total 90 ditambah 10 ml. Akhirnya ketemu seperti ini. Kalau sudah, ya kita tinggal masukkan saja angka-angkanya. Nah, seperti ini kan enak ini. Nah, min log akar 10 pangkat min 13. Nah, separuhnya 13 itu min 6,5. Hasilnya berarti 6,5. Sehingga hasilnya adalah B. Sekali lagi anak-anak semuanya, inti dari soal ini adalah kita harus bisa mereaksikan. Dari hasil reaksi itu kita bisa menentukan apakah kita gunakan rumus penyangga ataukah rumus hidrolisis. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 5. Pasti ambil dari soal SIMAK UI tahun 2018. Sebanyak 10,5 gram senyawa elektrolit AX2 dilarutkan ke dalam air hingga 500 ml. Larutan tersebut memiliki tekanan osmosis sekian atm pada suhu 27 derajat Celcius. Massa molekul AX2 adalah, berarti adalah MR nih pertanyaannya. Anak-anakku semuanya, ini adalah soal tentang sifat larutan koligatif, khususnya adalah tekanan osmotik. Untuk mengerjakan soal-soal larutan koligatif, kita harus bedakan dulu apakah larutannya ini adalah elektrolit dan atau non elektrolit. Ternyata ini elektrolit. Karena tidak diketahui derajat ionisasinya, maka AX2 ini kita anggap saja elektrolit kuat. Nah, elektrolit kuat. Kalau elektrolit kuat itu nilai I-nya sama dengan jumlah N-nya, yaitu jumlah ionnya, yaitu jumlah ionnya 3. Dari mana Pak? 1 A 2 plus dan 2 X min A X2 3, sehingga I-nya adalah 3. Kita masukkan ke rumus tekanan osmosis, yaitu Pi sama dengan molar besar M besar kali R kali T kali I, yaitu faktor Van Hoos. Mengapa I? Karena elektrolit. Karena yang ditanyakan adalah MR, nah kita konversi saja, MR-nya kita lempar ke atas sini, P-nya kita lempar ke bawah, sehingga rumusnya seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal memasukkan angkanya saja. Perlu diingat anak-anakku semuanya bahwa suhunya harus dalam satuan Kelvin. 27 derajat Celcius itu sama dengan 300 Kelvin. Tinggal masukkan saja angka yang mudah bisa kita coret. Ketemunya adalah 126 gram per mol. Sehingga jawabannya adalah C. Demikian anak-anakku pembahasan tryout UTBK mapel kimia bagian yang pertama, yaitu soal nomor 1 sampai nomor 5.
Untuk soal nomor 6 sampai nomor 10 akan Pak Sidik bahas pada bagian kedua. Sekali lagi, apabila memang video ini bermanfaat, bisa kalian like, kalian komen, dan kalian share. Siapa tahu dengan kalian menge-share itu akan mendapatkan pahala. Itu anak-anakku semuanya. Selamat ketemu lagi pada bagian kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.